Selamat datang di Golden Life Podcast, sebuah podcast yang akan membahas bagaimana untuk menciptakan ataupun menumbuhkan atau apa ya kata yang pasnya. Intinya hidup kita sesuai dengan seharusnya. Nah, saya Romi Muhammad Ramdhani. Di sini nanti saya akan collab dengan Bro Andri, saya manggilnya. Jadi ini adalah Golden Life Podcast, sebuah acara yang dikreasikan oleh Golden Life Institute, lalu Sigilima Event Organizer. Di Golden Life Podcast ini, saya dan Bro Andri, juga mungkin nanti ada rekan-rekan lain yang berkolaborasi, ikut berbincang, akan membahas topik-topik, banyak topik yang akan terkait dengan Golden Life itu sendiri. Nah, sekarang episode pertama ini temanya perkenalan. Kalau saya Romi Muhammad Ramdhani, keseharian sebagai dosen, juga mediator keluarga, kita akan tahu bagaimana dengan Bro Andri. Halo Bro Andri. Halo. Siap. Bro Romi. Siap. Alhamdulillah Bro Andri kabar ini. Ya. Bro Andri, ini pendengar nanti juga audiens kita akan menginformasikan kalau Bro Andri kita kan lagi Golden Life Podcast. Memang Bro Andri latar belakang gimana nih sampai kita semangat untuk mengadakan Golden Life? Kita cerita dulu. Banyak latar belakangnya, mau yang mana? Nah, dimulai dari nol lah ya. Kalau dari nol ya sebenarnya dari pengalaman ya. Jadi dari banyak sekali masalah-masalah masa lalu yang ada banyak keterpurukan, banyak pain, banyak kesakitan-kesakitan. Ya dari situ kita belajar gitu. Jadi saya belajar tadinya untuk menghindari atau untuk mencari pemecahan dari berbagai masalah yang ada di hidup. Ya dari mulai sejak sekolah, SMA, dari saya minder, dari nggak bisa bicara di depan umum, dan sebagainya. Jadi Bro Andri bisa seperti ini ngobrol di Zoom tuh bukan tercipta tiba-tiba ya, tapi ada proses ternyata ya. Dari saya dulu kalau bicara di depan 2-3 orang aja, asal bicara di depan, ngelihat mata orang, lantai langsung goyang. Wah, skala Richter itu ya Bro ya. Langsung seperti permen karet gitu. Nah dari situ makanya saya senang sekali dengan gara-gara masalah percaya diri yang turun, akhirnya pelajaran sekolah turun. Ya, dari situ saya mulai belajar tentang gimana cara belajar. Akhirnya menciptakan program-program pendidikan, jadi pemerhati pendidikan. Dari punya banyak masalah-masalah yang terjadi di keluarga, gara-gara dulu ada masalah keuangan, saya jadi belajar tentang keuangan, teknik-teknik keuangan, teknik investasi, sekaligus jadi pemerhati keluarga juga. Ya dari situ kita menghasilkan program-program parenting sampai akhirnya jadi ada kursus-kursus pengembangan diri untuk anak-anak dan remaja. Ada kata kunci yang penting, penerimaan masa lalu ya Bro ya, tadi kalau saya dengar ya. Itu kayaknya menjadi langkah penting untuk semua orang dengan jalan hidupnya sendiri itu perlu jadi sebenarnya kalau kita punya sejarah masa lalu itu tuh perlu diterima, dilupakan atau seperti apa sih sebenarnya itu? Menarik sih. Pasti Bro Romi banyak pengalaman nih, kan Bro Romi juga banyak background di situ ya. Ada ketertarikan yang sama makanya ya kita Ini sekalian penelitian nih Bro Romi. Oke, kalau menurut saya dulu sih mindset saya adalah masa lalu itu kita harus belajar dari masa lalu, terus mencegah supaya masa lalu yang menyakitkan itu terulang lagi. Nah, tapi sudah berpuluh-puluh tahun kemudian dari semakin banyak refleksi, belajar, ketemu dengan banyak sekali orang, dengan beragam orang, ngelihat naik turunnya kehidupan dari banyak sekali orang, dari diri sendiri juga.
eee, betul sekali. Jadi pertama penerimaan. Ya, penerimaan dari bukan masa lalu sih, masa lalu itu nggak pernah ada sebetulnya. Oke, itu menarik tuh, gimana tuh? Masa lalu tidak pernah ada, gimana tuh, Bro? Karena masa lalu udah mati. Ya pernah ada, tapi, kalau kita bilang masa lalu itu ada, maka kita hidup terus di masa lalu. Oke. Nah, karena kita hidup di masa lalu, kita terjebak di masa lalu itu, makanya kita mulai merancang masa depan. Tapi bukan benar-benar hidup, karena kita sekarang jadi terjebak di masa lalu, sekarang kita terjebak juga di masa depan. Itulah yang namanya jebakan waktu. Jadi banyak pikiran ya, gitu ya? Betul. Dengan penerimaan akhirnya kita anggap bahwa yang ada itu adalah saat ini. Oke, Ya kita hidup hari ini, semua yang lalu itu yaitu memori. Ya kita bisa ambil pelajarannya aja dari masa lalu itu, apa sih yang bisa kita pelajari dari masa lalu, apa yang bisa kita petik dan apa yang bisa kita, sharing-kan untuk lebih memperkaya hidup sendiri, hidup banyak orang. itu ada tekniknya nggak, Bro Andri? Gimana biar bisa nerima? Kadang-kadang soalnya bisa jadi nih orang-orang tuh ketika nginget-nginget lagi ya peristiwa-peristiwa di masa yang sudah berlalu itu rasanya tuh bisa jadi sakit gitu. Hmm, Pengap, penuh dengan emosional. Ini gimana? Ada sharingnya nggak, Bro Andri, gimana tuh? hmm. Kita ada metodenya sih namanya reduce bad memory. Oh, oke, ada teknik khususnya ya? Ada teknik khusus. Itu kayaknya kita butuh waktu khusus ngobrol nanti, ya boleh sih kapan kita adakan, satu sesi khusus gitu. Mau, ngundang para peserta juga silakan. Ya kita Oke. kita bahas khusus itu. Karena itu metode yang sebenarnya memanfaatkan simpul-simpul memori yang terjadi di tubuh. Ya kan, tubuh kita kan kalau dilihat ada berbagai lapisan tubuh, kalau kita bicara tubuh, tubuh yang mana kan? Ada tubuh yang dalam bentuk tubuh pikiran, gelombang kan sebetulnya kan? Pikiran itu sendiri tubuh ya, bisa jadi ya? Iya, Oh, oke. tubuh pikiran. Bisa jadi cuma kulit aja ya orang-orang tuh kan? Kulit kan paling akhir, itu fisik ya. Dari tubuh pikiran nanti muncul yang namanya tubuh emosi, dari tubuh emosi kalau mau ada lapisan lagi ada sih, tubuh bioplasmik atau aura ya, dari situ nanti ada yang namanya meridian energi itu, ya sampai akhirnya kan tubuh-tubuh fisik itu. Nah, jadi Oke. apa yang terjadi di pikiran, lalu bisa mempengaruhi emosi, atau yang terjadi di emosi akan mulai mempengaruhi sisi yang lebih dalam lagi, meridian misalnya, sumbatan-sumbatan meridian atau aliran-aliran energi akhirnya jadi manifestasi berbagai macam penyakit di fisik. Oke, oke. Menarik, menarik. Jadi beberapa lapisan tubuh ini Hmm, saling mempengaruhi sehingga mungkin mengakibatkan kekacauan mungkin gitu ya, Bro Andri ya? bisa, iya. Oke, oke, oke. Oke. Tadi awalnya Bro Andri ini bisa mengkreasikan Golden Life Institute nggak semata-mata tiba-tiba langsung jadi kan ya. Hmm, Ada pelajaran-pelajaran yang tadi diceritakan yang perlu terima dengan tekniknya sendiri sehingga muncullah rencananya Golden Life Institute atau Golden Life Podcast tuh kalau dari Bro Andi sendiri tujuannya apa? Apa yang ingin di-sharingkan ke para pendengarnya, ke audiens nanti? mhm. Banyak sih, jadi tergantung pertanyaannya. Apa ada maksudnya goal tersendiri dari Bro Andri gitu, biar dapat Saya pelajaran saya ataupun sia sharing apa dari audiens? saya pakai sharing aja ya, sharing PowerPoint-nya ya. Silakan, silakan Bro Andri, yang nyaman. Nanti sama admin juga sudah diizinkan untuk share. Oh, iya saya izin ya. Sudah. Eee, nah ini, bisa bisa lihat? Ada kelihatan. Nah, kalau sekarang kelihatannya security alert katanya. Security ya, ada virus. Ini ini Nah, bagian dari seminar sebetulnya. oke. Jadi, Tapi ini enggak nggak apa, hmm, bagian benar di pelihatan gini nggak apa-apa nih, Bro? nggak apa-apa lah. Oh, nggak apa-apa ya, siap. Di seminar juga kita bagikan ya. Ya mungkin lebih mendalam kalau di seminar, karena kan bisa real bertanya,
Malah di setiap sesi seminar biasanya saya luangin 5 menit untuk nampung berbagai pertanyaan dulu. Saya pengen tahu dari 50, 100 peserta, 200 peserta gitu ya, yang hadir itu mereka pengennya apa sih? Pengen dapatnya apa? Oke. Nah, kita catetin gitu, karena waktu yang biasa saya luangin 3 jam misalnya, itu, sebenarnya kan pasti kurang gitu untuk membahas materi yang begitu luas ya. Jadi saya Semua pengen materi hmm, semua masalah dari peserta mungkin nggak kebahas langsung ya. nggak kebahas semua ya, cuma kan paling nggak bisa lebih difokuskan, saya untuk saat ini mau fokusnya ke materi yang mana nih gitu. Iya, iya, betul. Ya lebih lebih inilah, lebih saya lebih pengen nyambung gitu dengan peserta. Ya lebih sesuai. Nah ini yang biasa saya tawarkan, jadi ada the golden power, di dalam diri, setiap orang. Ya ada yang namanya golden memory, terus, golden finance, the Oke. power of leverage. Jadi ini dari hasil sebenarnya ini ringkasan dari, karena saya pernah punya masalah di keluarga dulu ada masalah keuangan, untuk Oke. bisa menyelesaikan itu saya cari berbagai informasi, ya pokoknya kalang kabut bener-bener cari segala cara, ya sampai akhirnya saya mulai baca buku-buku keuangan, untuk bisa keluar dari masalah keuangan, saya baca lebih dari 600 buku keuangan. Itu dalam waktu berapa lama, Bro? Ya beberapa tahun. Waduh. Siap. Oke, mantap itu. Yang pasti lebih dari 50 buku deh per tahunnya. Siap. 1 minggu tuh bisa bisa, 1 kadang 2 buku, selesai gitu. Karena Oke. bener-bener saya mencari cara untuk keluar dari masalah keuangan. Nah, Oke. sudah dari 600 buku, dari banyak, ribuan kayaknya ya berbagai literatur, saya ambil berbagai program internasional juga akhirnya, lebih dari 30 program internasional, yang di total kira-kira 100, lebih dari 100 modul yang levelnya internasional, yang banyak yang, dipakai di perusahaan-perusahaan Fortune 500. Ya ada yang saya beli sendiri, ada yang hasil kerjasama dengan, kawan-kawan. Nah, inilah ringkasannya gitu. Jadi nggak terjadi dengan, sendirinya ya, tapi ini dari berbagai pengalaman, berbagai ringkasan, dari banyak sekali program-program luar biasa gitu. Iya, jadi kalau saya simpulkan materi yang ini tuh sudah intisarinya ya, Bro ya. Dari Oh, pengalaman iya. hidup, dari beratusan buku yang dibaca, pelatihan-pelatihan yang diikuti. Jadi benar ya gitu ya? Betul betul. Siap. Ntar, itu saya baca Golden Memory kok inget acara musik ya. Oh, iya iya bener, saya juga. Bener ya? Betul betul, baru kepikir, iya bener ya. Tapi itu kayaknya golden memory ya? Liar ya. Aduh. Itu mungkin Berarti kalau berarti kalau yang Bro Romi seneng musik ya? ya tahu tahu. Tapi kalau yang ngedenger, mohon maaf ya, usia Bro Andi lebih senior dari saya ya. Kalau ngedenger bukan berarti kami satu angkatan. Ya, beda 1 hari lah ya, Bro ya. Beda sehari lah, iya. Bro, tanya lagi nih. Tadi Mmm, banyak untuk langkah awal penerimaan, tadi kan mhm. banyak mencari informasi ya, baca-baca dan sebagainya. Itu ada cara belajar khususnya nggak sih? Apa gimana gitu? Mungkin ya ketika orang dapat Mhm. dapat yang disebut masalah kan bisa jadi bingung ya. Ini Betul harus betul. nyari buku-buku apa, tempat bukunya di mana, kalau mau beli uangnya dari mana. Sedangkan bisa jadi Mmm, ketika itu ada masalah finansial juga. Itu gimana tuh untuk cara belajarnya? Ada sharing-nya gimana, Bro? Ada ya? mungkin tinggal ikutin podcast kita aja ya. Karena kan Oh, oke, kalau gampang. ngikutin jalan jalan yang panjang itu kan, eee, buku aja berapa tahun, saya yang saya baca terakhir-terakhir kan lebih dari 1.500 buku saat ini. Oke, Jadi mendingan dapat ringkasannya kan lebih cepet ya. iya. Bro, itu kalau untuk pendapat itu ya, selain alokasi waktu, nabung-nabung juga mungkin ya, beli-beli banyak buku gitu ya? Oh Atau iya gimana? iya, Hmm, betul betul sekali. siap, Dari siap. hmm, bentar, saya, izin sebentar. Boleh, boleh, Bro. Siap. Eee, Gimana cara ininya ya? Ada slide lain yang ingin dibuka atau kenapa? Bentar.
Ya, jadi sambil menunggu ada proses, para pendengar semua, di Golden Life Podcast ini, pertemuan ataupun episode 1, kita akan bahas pentingnya mungkin ya, tentang Golden Life ini sendiri. Ada bro, ketemu? Udah. Nah, saya nyari tombol AC. Ya Ini ampun. kepanasan saya di sini. Energinya melimpah ya untuk mau sharing ya. Nah, sharing lagi ya. Sorry. Tambah tanya lagi ya bro ya, sambil ya. Boleh. Yang akan didapatkan tadi ada golden power, golden memory, golden finance, ataupun hal-hal lainnya. Pertanyaannya mungkin, kenapa saya perlu hidup seperti ini bro? Kenapa saya perlu membangkitkan golden power-nya, golden memory, golden finance? Kenapa nggak bisa hidup yang biasa-biasa aja kan? Itu kenapa orang-orang perlu melakukan ini gitu? Ya pilihan sih. Cuma kalau orang merasa ini kan untuk, kalau nggak tahu ya, saya nggak bisa samakan semua orang gitu. Tapi saya sih merasa gitu, ada sesuatu yang nggak memuaskan gitu. Yang sebenarnya saya tuh tahu gitu, ada sesuatu yang luar biasa yang harusnya bisa saya keluarkan. Tapi itu nggak keluar. Nah itu yang membuat saya nggak puas. Nah saya nggak tahu dengan banyak orang. Tapi dari selama ini saya ngobrol lebih dari 20.000 orang, rata-rata mereka punya masalah yang sama. Adalah bahwa mereka nggak puas dengan hidupnya. Makanya mereka datang ke seminar yang kita selenggarakan, yang kami selenggarakan gitu. Oke. Jadi untuk mendapatkan peningkatan kualitas kehidupan mungkin ya itu ya. Betul. Nah, dari situ saya bikin sesuatu yang simple gitu. Salah satunya the golden power in you itu. Jadi ada sesuatu kekuatan emas yang luar biasa. Ya, yang kedua, untuk mengeluarkan itu dimulai dengan yang namanya golden memory. Nanti mungkin kalau sempat kita bahas ya. Dan salah satu lagi adalah golden finance. Ya, dari berbagai masalah, ada masalah pertama paling mudah dipecahkan, yaitu golden finance. Tapi paling banyak bikin masalah sehingga yang lain-lainnya jadi terhambat. Nah, pertama masalah finansial, yang kedua masalah relasi. Ini lebih repot dari finansial kalau udah relasi. Yang ketiga masalah attitude. Nah, 3 itu gitu. Tapi masalah finance ini nih salah satu yang sangat merepotkan. Kan dari banyak kasus perceraian lebih dari 90% itu gara-gara ini loh. Iya betul. Jadi kan pendidikan sarjana saya kan fakultas hukum ya, bro. Nah. Saya itu waktu ada katakanlah mata kuliah yang terkait ke pengadilan agama, jadi kan memerlukan kami itu berkunjung. Mohon maaf bro, itu penuh sekali. Kaget, ini pengadilan atau mall bro? Ini penuh sekali orang ngantri. Kan nggak mungkin di sana mahasiswa semua dong gitu ya. Tapi ternyata ya memang orang-orang yang punya kasus dan mengajukan sesuatu gugatan ke pengadilan agama itu. Dan ternyata ketika melakukan penelitian lebih dalam, betul bro. Jadi yang tertinggi itu salah satunya adalah finansial bro ya. Betul. Ini masalah yang sebenarnya mudah dipecahkan. Mudah sebenarnya ya. Sebenarnya paling mudah, makanya levelnya nomor 1. Level, kalau udah levelnya naik ke 2 itu udah level masuknya ke level relasi. Nanti baru masuk ke level attitude, level sikap. Makanya yang sukses makin sukses, yang gagal terus gagal. Yang dikerjakan apapun terus gagal gitu. Ada sesuatu di dalam yang harus diperbaiki dulu. Jadi harus move in dulu. Tetap. Itu tuh menarik. Maaf bro ya kalau saya banyak ketawa, soalnya saya terpancing sense komedinya kadang-kadang apapun ngebuat saya ketawa. Itu gimana? Ada yang orang berhasil semakin berhasil, yang gagal semakin gagal, itu gimana penjelasannya itu bro? Kenapa itu bisa gitu tuh? Itu yang disebut apa ya? Jadi yang di dalam inilah yang sebenarnya mempengaruhi luar. Kita terlalu mengandalkan luar, kita ingin berubah dengan kondisi luar. Padahal luar itu kan nggak bisa dikendalikan. Cuaca, hujan, badai,
terang, kering gitu ya, atau musim kemarau, musim salju, musim hujan, itu kan nggak bisa kita kendalikan. Iya, Reaksi orang terhadap kita, kita berbuat baik tapi orang pandangannya seperti apa kan itu nggak bisa kita kontrol. betul. Nah tapi, harapan kita itu kan nggak bisa dikontrol gitu, karena banyak kondisi. Kita berpikir jalan ke satu tempat 25 menit, tapi kenyataannya ada macet dan sebagainya, kan kita nggak pernah tahu gitu. Tapi yang bisa dikontrol itu adalah kondisi di dalam kita. Nah, kalau ada yang namanya sukses, ada yang namanya gagal. Apa sih sukses? Sukses itu kan proses. Nanti mungkin kita bahas lebih dalam ya. Nah, tapi intinya sukses itu adalah proses gitu. Tapi selama kalau kalau yang namanya sukses itu disamakan dengan yang namanya berhasil, nah berhasil itu kan kalau sampai ke tujuannya. Tapi kalau selama prosesnya itu banyak kendala yang kita nggak bisa tebak, ya hasilnya juga kan nggak tentu. Jadi kita bisa bilang hasil itu di tangan Tuhan. Tapi proses saya melakukan itu ada di tangan saya sendiri. Nah, itu yang Oke, disebut in. Gimana saya bereaksi terhadap kondisi di luar, itu gimana saya. ya Saya ada hmm, boleh marah, saya boleh sedih, saya boleh tetap bahagia. Itu kan pilihan. ya. Dan menjadi wajar ya bro ya. Kadang-kadang Mhm. kan orang bahkan gini, contohnya ya, ada orang-orang yang jadinya ke gender gitu. Laki-laki dilarang menangis, Mmm. laki-laki dilarang bersedih. Tapi kalau saya telaah lah, laki-laki juga sebagai manusia punya emosi kan, bro. Iya, betul. Berpikir bahwa ada larangan, loh kok rasanya bertentangan sama human being gitu, sama manusia. Mhm. Kalau gitu emosi itu untuk apa? Itu gimana, bro? Bener ya maksudnya? Emosi itu Betul betul betul. diciptakan. Oke, oke. Iya, iya, Betul iya. betul sekali, betul. Setuju. Mungkin itu topik khusus tuh kita bahas Tapi tentang khusus ya. emosi ya. Tentang itu sebenarnya topik tentang, tidak jelasnya kita punya tujuan. Ya, Oke, dimulai benar-benar. dengan nah itu topik parenting sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya bahasan The Golden Life Mhm. Podcast ini bisa parenting, pendidikan, finance, banyak yang semuanya adalah agar manusia bisa mencapai golden life-nya ya, gitu ya benar ya? Golden life-nya betul. Oke. Mau atau mau kita lanjutkan dulu, dan yang terakhir nanti ada yang namanya golden leverage atau the power of leverage. Lanjut bro. Kita lanjut dulu ya. Ya. Bentar, kok nggak bisa? Oh bisa, oke. Nah, ini, poin-poinnya, ya golden mindset, ya ada ultimate power di dalam diri kita, ada golden life, ya ini hubungannya makanya kita kasih nama golden life ya. Ya. Nah, coba kita ngobrol aja ya santai ya. Ini, apa yang dilihat, Bro Romi nih di gambar ini? Ini kelihatannya ada orang-orang yang tergantung di ranting pohon mungkin. Mmm. Nah Ada yang masih pertanyaannya ngapain gitu mereka sampai bergantung di pohon sampai ngantri gitu? sampai ngantri. Kan ada alasannya pasti ya. Iya, 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 betul. Ada yang ingin dicapai mungkin ke situ ya. Nah, saya kasih bocoran ya. Ini ceritanya itu adalah pohon uang. Oh, pohon uang ceritanya itu. Oke, Lebih jelas kayaknya ya. oke, oke. Pohonnya kelihatan, mungkin nanti RP-nya belum, bro. Atau dolarnya ditambahin. Sekarang lebih jelas nggak alasannya gitu, kenapa orang-orang ini ngantri tuh, ada yang pakai jas, dasi, ada yang pakai celana pendek doang, Hmm, cowok, cewek, tua, muda, oke. ada Semua untuk pohon uang semua itu ya. ngantri kelihatannya ya. Terus ada kan ini ngelihat kalau kita lihat ini di tebing yang tinggi, Betul. berarti sulit sekali untuk mencapai, tebing ini, udah gitu sampai ke ujung masih bahaya juga. Tuh ada yang bergantungan, ya ada yang oh itu bahaya banget itu. Terus ada yang menggantung ya, terus ada yang jatuh tuh, ada yang kehilangan hidupnya Oh iya. gara-gara pohon uang ini. Nah ini kan menggambarkan, banyak kehidupan nyata seperti ini. Uang adalah segalanya. Jadi perlu gimana nih bro biar tidak terjebak eh, orang-orang apa ke
anggaplah ke pohon uang ini dan terjatuh gitu, malah jadi mengakibatkan kematian yang mungkin apa ya, menjadi si A si B gitu ya. Ini kan kondisi di mana bisnis fokusnya adalah uang. Oh iya. Di Bro, mana mohon maaf, saya kerja, potong dulu, mohon maaf bro. Mohon maaf kalau ada iklan bro ya, ini ada sponsor-sponsor yang lewat di daerah saya. Jadi oh ada silahkan. talk Nggak ya, apa-apa, gitu. Nggak apa-apa ya, nggak pendengar apa-apa. semua. Jadi nanti mungkin kalau ada sponsor nanti kami tampilkan di sini gitu ya. Mamang siapa yang lewat. Lanjut bro, maaf bro. Jadi Tenang gimana? aja, santai aja. Kenyataan hidup gimana? Lanjutkan bro. Nah, itu kalau dilihat tuh ada pebisnis yang fokusnya adalah uang. Oke. Ya, ada yang olahraga fokusnya uang. Ada yang bekerja fokusnya uang. Ada yang kuliah, ada yang sekolah, fokusnya juga uang. Oke. Tapi itu benar nggak sih bro pola pikirnya ketika orang melakukan fokusnya untuk mendapatkan uang atau gimana Hmm, sarannya? ya, oke. Tapi kalau namanya bisnis kan emang fokusnya untuk dapetin uang. Ya, tapi Oke. kalau hanya uang, maka akan masalah. Nah, sarannya gimana nih bro nih? Karena itu kita akan jadi yang namanya komoditas atau komoditi. Komoditi itu kan murahan. Misalnya Oh, beli beras, minyak goreng di pasar ada kan? oke. Kalau toko A tutup, kita bisa beli di toko B, bisa beli di toko C, dan persaingan harganya luar biasa. Kenapa? Karena nggak ada uniknya, nggak ada perbedaannya. Jadi kalau bisnis goal-nya untuk nyari uang, semua pebisnis, 1.000 pebisnis yang jenisnya sama, semua juga fokusnya nyari uang. Kalau Oke. berkarir tujuannya dapat uang, semua yang berkarir, ada ribuan, ada jutaan orang mungkin yang bekerja saat ini, mereka juga fokusnya uang. Lalu kita bedanya apa dengan mereka? Kalau kita fokusnya uang, maka kita mudah digantikan. Dan Ah, dan itu murah. Tapi kalau fokus kita lebih dari uang, maka kita akan sulit digantikan. Karena kita punya uniqueness, punya keunikan. oke. Iya, iya. Baik, baik. Nah, Oke. lanjut dulu ya. Nah, ini bahaya ya. Iya, iya. Nah, ini dia udah bergantung nih, yang ini udah kehilangan hidupnya gara-gara uang. Banyak Iya. loh kasus seperti ini. Ya, saya kerja kerja kerja, tujuan kerja saya buat apa? Saya kerja keras sampai gila-gilaan gini, sampai hilang kesehatan dan sebagainya, tujuannya apa? Untuk keluarga. Tapi ternyata keluarga butuh waktu. Iya. Kontras dong. Jangan nuntut waktu dong, karena kan saya kerja buat buat kalian. Ah, lo Ternyata gimana mereka tuh? bukan. Nah, jadi serba salah. Di satu sisi uang itu perlu katanya kayak udara. Ah, Nah, apa arti kehidupan buat kita? Itu kan yang kenapa kita nggak duduk diam gitu. Ya saat ini yang lagi megang handphone mungkin apakah lagi memperhatikan, apakah arti hidup itu kan benar-benar hadir di saat ini. ya, Yang tadi kita obrolin ya, sekarang gitu, ya. hadir. Apakah pikiran kita waktu jiwa raga kita di sini atau kita lagi nonton tapi kita nggak nonton, pikiran kita lagi ada di mana-mana. Iya. Nah, yang namanya fokus adalah total kan. Nah, sekali-kali kayaknya kita perlu keluar dari kehidupan jauh dari handphone, jauh dari gangguan, total duduk diam, stop and think, dan mencatat, menulis, apa ya arti kehidupan buat saya? Oke. Nah, bro, ini kayaknya perlu jadi satu topik episode bahasan sendiri tentang arti kehidupan. Nanti Hmm, boleh ya dibahas di episode selanjutnya, bro ya. oke. Oke. Hmm, Nah, pendengar audiens semua, di akhir episode ke-1 ini saya mungkin akan nge-review dulu ya, bro ya. Akan mereview dulu beberapa, nanti hmm, Bro Andri akan menambahkan hmm, barangkali apa yang menjadi kesimpulannya. Oke. Bro, boleh di stop share dulu biar nanti Bro-nya oke. mukanya kelihatan. Siap. Pendengar semua dari Golden Life Podcast di episode pertama ini, saya Romi dan rekan saya Bro Andri tadi sudah membahas yang pertama adalah orang bisa menggapai golden life-nya ketika pertama langkah awalnya menerima masa lalunya. Nanti akan di-share juga bagaimana Hmm, tekniknya oleh kami untuk menerima masa lalunya. hmm. Biar tak terhambat, jalannya maju lebih kencang. Salah satu tipsnya tadi sudah diceritakan, fokus ke saat ini. Karena masa lalu itu gak ada.
karena itu sudah berlalu kan gitu. Masa lalu tuh untuk jadi pelajaran ke situ. Untuk menggapai golden life ini perlu hati-hati juga, ada jebakan-jebakan kehidupan. Salah satunya adalah jebakan apa? Jebakan-jebakan yang orang hidup menjadi komoditas saja. Sehingga katakanlah jadi murahan. Bisa gampang digantikan. Maka hidup harus punya pembeda. Dan nanti kan kita bahas di episode kedua tentang arti kehidupan mungkin ya, Bro Andri ya. Atau Oke, ada tambahan silakan. Ada lagi yang belum saya sampaikan untuk resume dari episode pertama ini, Bro? Apalagi? siap. Masih banyak, itu baru 1% juga kayaknya belum. Oke, tapi kurang lebih yang udah kita bahas itu, Bro ya. Ya, betul. Nah, nanti kita lihat apakah ada mindset yang lain. Oke, Karena mindset berubah, maka strategi akan berubah. Strategi kita berubah, maka hasil akan berubah. baik. Baik, terima kasih Bro Andri untuk kesempatannya. Bro Alexander Andri, itu nyamannya dipanggilnya apa sih, Bro Andri atau Bro Alex atau Bro Ander? Bebas. Ya, baiklah. Banyak yang Pendengar, ya, banyak yang manggilnya macam-macam. baik pendengar live podcast, saya Romi Muhammad Ramdhani dan rekan saya ada Bro Alexander Andri. Pamit ya, Bro ya, di episode ke-1 ini. Sampai jumpa nanti di episode yang kedua. Sampai jumpa di Golden Life